Rekan-rekan sekalian, nanti kita dengarkan penjelasan dari Bapak-Bapak Ketua Umum PKS, Partai Gerindra dan PAN. Mohon dengarkan sampai habis dulu, baru nanti tanya jawab. Silakan Pak Soebul Iman, Bapak Prabowo, dan Pak Zul. Rekan-rekan media yang saya banggakan, saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah dengan sabar ya dari tadi menanti untuk meliput pertemuan kami pimpinan PKS, Gerindra dan PAN. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Zulkifli Hasan yang ya pada malam hari ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dari awal sampai akhir. Rekan-rekan sekalian, dalam pertemuan kami tadi kami membahas banyak persoalan ya terkait dengan masalah-masalah nasional dan juga terkait dengan masalah pilkada. Secara umum dalam pertemuan tadi kami bertiga bersepakat bahwa kami akan terus menjaga kebersamaan di antara ketiga partai ini di dalam event-event politik, khususnya pada pilkada gubernur ya di beberapa provinsi. Kami sudah menyepakati ya bahwa kami akan bersama-sama di Jawa Barat. Kami bertiga akan hand in hand, kemudian juga di Jawa Tengah, dan kemudian juga di Sumatera Utara, kemudian juga di Kalimantan Timur, kemudian di Maluku Utara, dan saya kira itu ya di provinsi-provinsi yang tadi kita sepakati. Ada beberapa yang masih kita pending dalam beberapa hari ke depan, misalnya terkait dengan Jawa Timur. Insya Allah setelah tahun baru kita akan punya kesimpulan terkait dengan Jawa Timur tersebut. Saya kira itu kurang lebih yang menjadi kesepakatan kita pada malam hari ini. Adapun nanti nama-nama dari tiap-tiap provinsi yang sudah disepakati ini nanti akan kami umumkan kembali setelah masing-masing partai membahasnya di majelis tinggi masing-masing. Secara khusus buat PKS saya bisa sampaikan, insya Allah PKS hari Rabu akan mengadakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ya, atau yang disetarakan dengan di mungkin majelis tinggi, kalau di ini Dewan Pembina di Gerindra. Kami akan rapat hari Rabu. Insya Allah pada hari Rabu itu kita akan menyampaikan ya nama-nama terkait dengan calon-calon di tempat-tempat yang kita sepakati tadi. Saya kira demikian Pak Prabowo, kalau ada yang tambahkan. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, supaya ada, kalau ada pertanyaan. Iya Pak. Pak Zul. Pak Zul, Oh, istrinya ulang tahun. oh iya. Sekjen. Silakan rekan sekalian. Ya, rekan-rekan sekalian, ya di dalam menentukan tadi kebersamaan di antara kami bertiga, tentu saja ya kami punya pegangan ya. Ya pertama adalah kekuatan kami sendiri ya, tiga partai ini di tempat-tempat tersebut yang kami nilai insya Allah kita akan bisa mensinergikan kekuatan-kekuatan itu untuk meraih kemenangan ya. Yang kedua, tentu saja juga ini ada semangat ya, kita ingin melanjutkan apa yang pernah kita raih ya pada putaran kedua di Pilkada DKI.
Pada waktu itu kami bertiga, ya alhamdulillah ya dengan dukungan seluruh rakyat Jakarta dan tentu juga ya dukungan dari yang di atas, kami bisa mensinergikan kekuatan tiga partai ini dan kami mendapatkan kemenangan. Saya kira hal-hal tersebutlah yang membuat kami kemudian menyepakati di provinsi-provinsi tersebut kami ingin tetap bersama-sama. Terima kasih. Apakah ini juga langkah awal Pak untuk pilkada nasional, maksudnya pemilu nasional 2019, karena ini kan koalisi ini di suara di daerah-daerah provinsi-provinsi yang memang suaranya sangat banyak dan sangat potensial gitu Pak. Ya saya kira itu sangat kita harapkan seperti itu ya. Tapi nanti tentu perjalanannya tergantung pada konstelasi politik sampai dengan 2019 ya. Memang kita juga melihat bahwa Pilkada 2018 itu adalah stepping stone ya kepada pemilu 2019 ya sebagai batu loncatan ke sana. Mudah-mudahan kalau bisa terpelihara sampai 2019 ya ini merupakan satu hal yang kami harapkan. Ya saya kira kalau masalah komunikasi tentu saja kita terus bangun. Namanya partai politik itu tidak boleh ya menutup diri ya. Kemarin 2 hari yang lalu juga saya diundang sama Pak SBY, saya bertemu dengan Pak SBY di rumahnya yang di Kuningan ya dan kita membicarakan banyak hal ya termasuk pilkada-pilkada tersebut ya. Iya, tadi kita sudah dibicarakan, tapi ada beberapa yang saya kira masih perlu ada apa namanya pembahasan di masing-masing. Jadi tadi saya katakan mudah-mudahan nanti setelah tahun baru Pak ya, kita bisa menyampaikan nama-nama itu dan khusus untuk PKS, insya Allah hari Rabu kita akan membahas itu di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Ya saya kira kita selalu terbuka dengan itu semua, tapi tentu nanti kita akan ada pembahasan tersendiri ya, karena tentu saja kita punya semangat demikian, kemudian kalau ada partai lain masuk seperti apa gitu ya. Nah ini tentu harus kita diskusikan lebih lanjut ya, tapi secara umum kita tentu siap. Kalau koalisinya seperti apa Pak? Apakah partai yang lebih banyak kursinya akan otomatis memimpin begitu jadi calon gubernur atau seperti apa Pak? Tentu secara umum, kalau lihat fatsun secara umum ya demikian ya. Tetapi konstelasi politik di tiap daerah itu kan tentu berbeda-beda. Bisa saja yang kursinya besar, tapi ternyata tidak memiliki calon yang kuat ya. Dan kemudian yang kursinya lebih sedikit punya calon yang lebih kuat. Saya kira kita fleksibel di situ. Ya ini kan sekarang ada 2 calon yang kuat ya, yaitu Bu Hovifah dan Gus Ipul ya. Tetapi juga kan masih ada terbuka peluang untuk poros ketiga gitu. Nah disinilah kita masih, apakah kita akan memilih salah satu di antara 2 secara bersama-sama, ataukah kita akan memunculkan poros ketiga. Ini yang masih kita belum selesai. Ya kita berharap secepatnya karena pendaftaran tanggal 7 Januari kan, berarti harus sebelum itu ya. Nah dalam politik disebut sebelum itu bisa beberapa jam sebelumnya bisa. Karena waktu di DKI juga demikian kan, kita umumkan kan beberapa jam sebelumnya. Ini pintarnya wartawan nih, semakin detail pertanyaan sebetulnya nanti ujung-ujungnya minta nama sebetulnya. Tapi saya kira Pak Prabowo kalau ditanya Moreno silakan. Baik, jadi saya kira begini ya. Jadi proses demokrasi yang kita jalankan, peran dari partai politik adalah menyaring dan mempersembahkan kepada rakyat calon-calon terbaik untuk rakyat yang memilih. Jadi dalam proses ini itulah yang kami kerjakan sekarang, masing-masing partai terus menyaring dan memberi kesempatan untuk
putra-putri terbaik muncul dalam dinamika politik terjadi ya, dan kita perhatikan sekarang juga kader-kader muda dari Gerindra memunculkan nama salah satu kader kita Moreno, tapi tentunya tadi kita harus pelajari. Saya sendiri baru ketemu sekali dengan Pak Moreno ini, dan juga saya pertimbangkan masalah-masalah lain. Saya harus tanya kawan-kawan dari partai lain, partai-partai sahabat ya. Saya tidak mau terlalu formal mengatakan koalisi, tapi memang secara alamiah sudah terjadi suatu sinergi antara PKS, Gerindra, dan PAN selama ini, dan beberapa hal yang penting. Jadi khusus untuk Jawa Timur kita pending, kita bahas terus, dan kita akan perhatikan mungkin ya awal tahun baru lah, baru kita putuskan Jawa Timur. Ya. Oh, saya kira tidak ya. Kita kewajiban kita adalah mencari yang terbaik untuk rakyat. Jadi soal kuat dan tidak kuat itu ya nanti biar rakyat yang melihat dan menentukan ya. Dulu juga waktu kita mencalonkan Anies dan Sandi ya banyak yang tertawakan kami. Ya. Anda sendiri tahu kan? Kita ditertawakan. Dikatakan tidak ada kemungkinan menang, tapi akhirnya rakyat yang menentukan. Jadi saya kira kita lihat nanti. Jadi dan terus keinginan kami ya bagaimanapun harapan yang kami dapat dari masyarakat, dari rakyat, berharap bahwa PKS, Gerindra, dan PAN selalu kerjasama dengan baik. Supaya demokrasi itu hidup, demokrasi itu ada pilihan, ada alternatif. Biar rakyat yang memilih. Siapapun yang dipilih rakyat ya sudah kita akan hormati begitu. Ya, terima kasih. Ini berulang-ulang ya. Jadi untuk bab Jawa Timur ini kita pending karena justru tadi masih ada dispute. Ya, apalagi sampai mengerucut pada nama ya. Kita mau poros ketiga atau memilih di antara yang dua saja belum sepakat. Apalagi bicara nama ya. Tapi saya ingin tambahkan begini ya. Kita juga dalam pembicaraan kita sudah sepakat juga bahwa di beberapa tempat kita akan mengambil jalan yang mungkin berbeda-beda. Jadi kalau kita berpisah di beberapa tempat itu bukan tabu bagi kami. Tidak harus terlalu terlalu formal, terlalu ketat ya, begitu. Jadi kita fleksibel karena juga kita harus mendengarkan partai kita yang dari daerah. Mereka kan sudah membangun partai kita dari bawah. Jadi kalau pendapat mereka, kami di katakanlah daerah A, kami cocoknya sama partai ini Pak. Kami cocoknya mendukung calon ini. Ya kami di pusat juga harus mendengarkan suara dari bawah. Kita tidak bisa langsung drop dari atas. Jadi ini fleksibilitas kita. Kadang-kadang ya kita kumpul, kita bilang, oh maaf ya Pak Soebul, kami beda sama PKS di situ. Nah, tapi garis besarnya kita satu jalan. Tapi kadang-kadang kita bisa ambil tikungan-tikungan yang berbeda-beda. Saya kira itu. Jadi tidak mutlak di setiap daerah kita jadi satu, belum tentu. Ya. Jadi kita bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan kalau harus berbeda pun sudah. Itu didasarkan kepada saling pengertian. Ya. Itu tadi kesepakatan kita. Sudah minta izin untuk berbeda gitu. Pak ini, udah cukup. Cukup ya. Makanya nanti diumumkan setelah hari Rabu, insyaallah. Ya. Ada suspend dikit lah ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.